일반 1위로 되어 있습니다. Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita film Squid Game Part 2 yang sangat menegangkan. Selanjutnya diperlihatkan saat peserta Squid Game masih harus berjuang dan melanjutkan permainan maut itu agar bisa bertahan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya untuk mendukung channel ini. Oke, langsung aja cus, kita mulai. Scene dimulai dengan diperlihatkan para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan gulali sebelumnya. Setelah selesai dalam games, peserta diberikan cemilan untuk masing-masing orang. Deoksu, Miryong, dan para anak buah lainnya, mereka merasa tidak kenyang dengan jatah porsi tersebut dan mencoba untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan jatah tambahan. Namun ternyata jumlah cemilan itu sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya, atau dengan kata lain, pas, tidak kurang dan lebih. Jadi karena perbuatan nakal Deoksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian cemilan. Seseorang yang tak terima karena jatahnya diambil, lantas ia mengamuk dan mencoba melawan Deoksu nih. Namun karena kalah postur, justru dia yang dihajar balik oleh Deoksu sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu pun protes dan meminta panitia untuk melakukan suatu keadilan. Namun panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Malah, panitia menampilkan informasi bahwa dengan tewasnya peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Sekilas justru terbesit di benak mereka agar konsep hukum rimba. Kemudian secara otomatis, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun saling bekerja sama untuk menjaga nyawa antar anggota di dalam kubu mereka. Di scene selanjutnya, terlihatnya seorang peserta yang sedang melakukan upaya lobby dengan beberapa panitia secara rahasia. Ternyata, peserta itu adalah seorang dokter. Dia dan beberapa panitia di sana melakukan suatu perbuatan ilegal yang tidak diketahui oleh para penyelenggara. Jadi, tindakan ilegal mereka itu melakukan jual beli organ mayat peserta yang sudah mati nih teman-teman. Si dokter dimanfaatkan untuk membantu mengambil organ-organ tubuh peserta. Dengan imbalan, ia akan diberikan bocoran informasi orang dalam mengenai permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai nih teman-teman. Scene selanjutnya. Pada malam harinya seperti biasa, lampu ruangan langsung dimatikan agar peserta bisa beristirahat. Namun situasi kegelapan ini justru dimanfaatkan Deoksu dan anak buahnya untuk membunuh peserta lainnya. Di dalam kegelapan, malam itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan tumpahan darah di mana-mana nih. Kondisi keadaan yang gelap justru membuat mereka menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ji-hoon, Sun-woo, dan Ali bergegas bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilman. Namun mereka tak bisa menemukan kakek Ilman di kasurnya. Ternyata, kakek Ilman sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke ranjang kasur yang paling atas. Dari posisinya itu, ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di waktu bersamaan, panitia pun datang dan mengamankan situasi yang semakin barbar tersebut. Situasi kamar itu terlihat sangat mengerikan dengan banyaknya mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia tersebut. Scene selanjutnya. Keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini, mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si oknum dokter yang sudah melobi tentunya sudah mengetahui permainan selanjutnya. Sengaja memilih tim yang bertubuh kekar, yakni Deoksu dan anak buahnya sebagai timnya nih. Karena alasannya, permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara, Ji-hoon dan peserta lain yang tidak tahu apapun hanya memilih teman yang mereka percaya. Mereka memilih dengan acak timnya. Bahkan, tim mereka dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Tentunya, tim itu menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya.
tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan masih tempat nih. Singkat cerita, tibalah saat tim Ji-hoon akan melawan tim lain yang terlibat lebih kuat. Sejak awal, Sen-woo merasa sudah putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Namun sebelum permainan dimulai, kakek Ilman pun membagikan tips dan trik yang dahulu biasa ia pakai saat bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama tim dan saling percaya. Pada awalnya, mereka berhasil mempertahankan posisinya. Namun sayangnya, karena kondisi pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Sampai di detik-detik terakhir, Ji-hoon pun menginstruksikan para anggota tim untuk melakukan ide nekat. Yakni, ia menyuruh tim mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu, mereka pun dapat membalikkan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainannya tersebut. Di akhir permainan maut ini, tersisa dari 80 peserta, kini hanya tersisa 40 peserta yang masih bertahan. Setelah permainan selesai, seperti biasa, si dokter kembali dipanggil untuk melakukan operasi ilegal untuk pengambilan organ. Di saat bersamaan, Junho yang masih menyamar, diminta oleh panitia yang nakal itu untuk ikut melakukan pengiriman orderan organ. Di sanalah, Junho melihat kebrutalan tindakan ilegal tersebut. Tindakan gila yang dilakukan oleh dokter dan para panitia itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah mati, di mana organ-organ itu nantinya akan dijual, agar mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya seperti biasa. Namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa gambaran permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter pun sangat marah, karena jika malam ini ia tidak mendapatkan bocoran informasi apapun, pasti Deoksun dan anak buahnya akan langsung membunuhnya. Dengan sigap, ia menusukkan pisau operasinya dan langsung membunuh seorang panitia. Setelah itu, ia pun keluar dan kabur ke ruangan labirin dan dikejar oleh seorang panitia. Sampai akhirnya, mereka pun tiba di ruangan permainan gulali sebelumnya. Di sana, seorang panitia mencoba menegosiasikan ulang kepada dokter. Karena ia tak ingin kalau si bos penyelenggara permainan mengetahui keributan ini. Namun sebaliknya, tindakan ilegal ini diketahui oleh frontman. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membunuh si panitia nakal dan juga si dokter. Sebenarnya, frontman sama sekali tidak peduli dengan praktik ilegal yang mereka lakukan di belakangnya. Namun dalam permainan itu, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial di sana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho si polisi dan seorang panitia menyusup melalui pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Di sana, setelah melewati jalan rahasia itu, panitia di sana selama ini sudah mencurigai pada Junho karena selalu bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. Kemudian, ia bunuh panitia itu dan menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Sementara itu, frontman dan para panitia menemukan mayat panitia yang dibunuh oleh Junho. Dari temuan peluru di kepalanya, ia yakin bahwa itu adalah peluru dari pistol milik polisi. Mereka segera mengarahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke dalam ruangan untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya menjadi peserta dalam permainan tersebut nih. Scene selanjutnya. Waktu permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan selanjutnya, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain. Mereka secara resmi meminta maaf, sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan 2 orang nih. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada 1 orang yang tidak mampu memiliki pasangan. Saat itu, tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilman. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan fisik lagi. Ji-hoon pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilman. Pada akhir, justru pemilihan pasangan tersisalah Mireong yang tidak mendapatkan pasangan. Ia pun dibawa oleh panitia
dan langsung dieksekusi mati. Di tempat permainan ini, masing-masing pasangan diberikan satu kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang memiliki 20 kelereng akan dinyatakan menang, di mana artinya mereka harus bersaing dengan pasangan mereka. Ji-hoon yang berpasangan dengan kakek Ilman yang berusaha menyadarkannya. Karena saat itu, penyakit pikun kakek Ilman kambuh dan si kakek tidak peduli dan hanya berkeliling tempat permainannya nih teman-teman. Hal itu tentunya membuat Ji-hoon panik dan terpaksa membentak kakek Ilman. Dengan begitu, kakek Ilman sadar dan mau bermain lagi dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka ternyata kakek Ilman berkali-kali menembak kelereng dengan benar, yang membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Ji-hoon semakin panik. Sementara, Sen-won yang berpasangan dengan Ali juga memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali mendapatkan kelereng terbanyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega terhadap Sen-woo. Namun dari mereka, pasti akan tetap ada yang mati. Sen-woo berencana jahat dengan memanfaatkan kepolosan Ali, dan ia secara diam-diam mengambil semua kelereng itu dan menukarkannya dengan batu. Dengan begitu, Sen-woo pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, si Beok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Ji-young memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Dari sana, Ji-young menyadari bahwa si Beok lebih pantas selamat daripada dirinya. Mengingat, selama ini ia hanya hidup sebatang kara, dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya saat bebas. Oleh sebab itulah, mengapa ia memutuskan untuk mengalah dan membiarkan si Beok lolos dari permainan itu. Kembali pada kakek Ilman dan Ji-hoon. Saat ini, kelereng Ji-hoon hanya tertinggal 1, yang artinya kakek Ilman akan menang, hanya tinggal 1 langkah lagi. Namun tak disangka, Ji-hoon salah tebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakit pikunnya kumat lagi, kakek Ilman menjadi lupa apa tebakan dari Ji-hoon. Sehingga Ji-hoon mengganti tebakannya secara otomatis. Ia pun berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Ji-hoon agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya, kelereng kakek Ilman hanya tersisa 1 nih teman-teman. Kakek Ilman pun menyarankan agar mereka bermain 1 ronde terakhir, namun harus mempertaruhkan semuanya. Ji-hoon yang mendengar hal itu merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng lebih banyak, sementara kakek Ilman hanya memiliki 1 kelereng sisanya. Mendengar hal itu, kakek Ilman berkata bahwa selama permainan tadi, ia mengetahui kalau Ji-hoon telah membodohinya, namun ia sengaja melakukan hal itu. Mendengar hal itu pun, Ji-hoon merasa sedih dan bersalah. Kakek Ilman tiba-tiba meraih tangan Ji-hoon dan memberikan 1 kelereng terakhirnya dengan ikhlas. Kemudian, kakek Ilman berterima kasih pada Ji-hoon yang sudah merawatnya selama ini selama ia berada di sana. Dan berkat Ji-hoon, kakek Ilman merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilman, Ali, dan yang lainnya dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas, akhirnya pun selesai. Dan part 2 pun berakhir. Oke, untuk part ini berakhir di sini ya guys. Jangan lupa untuk nonton alur cerita part selanjutnya. Bye bye.